Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aif Jadul Haq, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester tentang mata kuliah pendidikan agama. Pendahuluan latar belakang. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi menghasilkan berbagai inovasi dalam mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi, khususnya di Indonesia, sudah makin pesat karena perkembangan pada revolusi industri, revolusi sosial, membantu segala aspek kehidupan manusia pada era modern. Selaras dengan tujuan dari revolusi sosial, di mana untuk membuat kehidupan bermasyarakat fokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih, dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tantangan apa saja yang muncul dari perkembangan teknologi modern. Yang ketiga, bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks dan tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan era modern. Dan yang ketiga, menjelaskan solusi berbasis nilai Islam. Landasan teori dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam Al-Quran di bawah ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pembahasan ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek, hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas dan memperdalam dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang mulai dimanfaatkan sekarang ini, kita berada di dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda-beda. Sementara itu, penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global, menjadikan masyarakat semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Industri merupakan bagian dari sebuah ekonomi,
yang memproduksi bahan baku yang dimana sangatlah tinggi dengan mekanisasi dan otomatisasi. Sejak dimulainya industrialisasi, teknologi sudah maju dengan mengarah terhadap pergeseran paradigma yang saat ini sudah terjadi yang disebut revolusi industri. Dalam bidang mekanisasi, yang juga disebut revolusi industri yang pertama. Kemudian, penggunaan intensif terhadap energi listrik dan penyebaran digitalisasi. Sehingga muncul sebuah pemikiran di mana akan direncanakan sebuah rencana untuk mengingatkan terhadap software versioning atau revolusi industri keempat. Pada dasarnya, dari sebuah digitalisasi yang mutakhir dalam banyak industri, kombinasi teknologi internet dan teknologi berbasis masa depan dalam cakupan objek pintar, contoh mesin dan produksi, terlihat menghasilkan sebuah pergeseran paradigma fundamental baru dalam produksi industri. Pandangan masa produksi di masa depan, terdapat sistem manufaktur yang modular dan efisien, dan mencirikan skenario di mana produk mengontrol proses manufaktur itu sendiri. Berarti untuk merealisasikan manufaktur dalam produk industri, dalam sebuah saku ukuran lini produksi, menjaga keberlangsungan ekonomi terhadap produksi massal. Pemanfaatan teknologi inilah yang harus diimbangi dengan kemampuan yang akan melahirkan berbagai macam metode efisien yang tertata dengan baik. Ilmu pengetahuan teknologi modern dalam Islam ada tiga. Meningkatkan soft skill SDM dan menyelesaikan masalah yang masih belum dipecahkan dengan manusia selama berabad-abad. Yang kedua, kecerdasan bertambah. Kecerdasan bertambah menurut Ross dan Spohr merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan bergabung. Yang ketiga, teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang baik di dalam maupun di luar panggung mengenai iptek. Penggunaan ilmu teknologi modern dalam Islam atau kelebihan internet sebagai media di dakwah ini antara lain tidak terhalang oleh ruang waktu, dakwah menjadi variatif, jumlah pengguna internet semakin meningkat, hemat biaya dan energi. Dan terakhir, mempererat jalinan persaudaraan antara satu dengan lainnya, serta dapat memberikan informasi dalam waktu yang singkat, dapat berdiskusi mengenai perkembangan Islam, serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ada beberapa dampak penggunaan ilmu teknologi modern dalam Islam. Contohnya, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Terus konten negatif yang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, cyberbullying, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ada tantangan ilmu teknologi modern dalam Islam, ketergantungan umat Islam dalam pendidikan disadari sebagai faktor terpenting dalam membina umat hampir tidak dapat dihindari oleh pengaruh Barat. Akhirnya krisis identitas pun tidak dapat terhindarkan oleh umat Islam. Menurut A.M. Saifuddin, ketidakberdayaan umat Islam itu membuatnya bersifat mutakiyah. Artinya, kaum muslimin telah menyembunyikan identitas Islamnya karena rasa takut dan malu. Melemahnya orientasi sosial umat Islam ini secara tidak sadar telah memilah-milah pengertian Islam yang kafah dan ke dalam pengertian parsial dalam hakikat hidup bermasyarakat. Terakhir, kesimpulan, perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aktivitas-aktivitas komersial dan dunia wisata, melainkan juga secara luas mempengaruhi aktivitas dakwah. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan secara berpikir dan berperilaku masyarakat. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam sendiri dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu pertama menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, kedua menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.